Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Minggu 5 Oktober 2025 bersama saya Leonard Patipelohi. Pemirsa, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dan beragam informasi yang terjadi selama sepekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, pada Senin 29 September 2025, ada informasi pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadirkan sekolah rakyat dasar 7 di Kota Tidore Kepulauan. Informasi lainnya, pemerintah berkomitmen membangun budaya anti korupsi, salah satunya dengan melantik 32 penyuluh anti korupsi di Maluku Utara. Dengan komitmen membangun generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi, Selasa pagi, Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan diresmikan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa sekolah rakyat adalah upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi untuk memperhatikan masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Dengan adanya program Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan sentuhan dari aspek kehidupan kemanusiaan dan membuktikan bahwa negara hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sekolah rakyat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, kantin, ruang makan, asrama, ruang guru, aula, toilet, area parkir, dan beberapa fasilitas lainnya. Dengan adanya sekolah rakyat ini diharapkan para orang tua dapat memberikan ruang kepada anak untuk dapat menempuh pendidikan dengan baik. Dengan begitu, anak bisa lebih mandiri untuk bisa sukses di masa depan. Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan tahun ajaran 2025-2026 resmi dibuka. Acara peresmian dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Peresmian Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore dihadiri oleh Forkopimda, perangkat sekolah, siswa, dan orang tua siswa. 32 orang yang telah resmi menjadi penyuluh anti korupsi Maluku Utara atau Paksi Malut akan menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai integritas serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencegah tindak pidana korupsi sejak dini. Selain itu, kegiatan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar dan pengukuhan penyuluh anti korupsi Malut juga diikuti oleh 80 peserta yang mengikuti pelatihan perintis. 80 peserta dibekali pemahaman dasar integritas dan anti korupsi sebagai modal untuk nantinya melanjutkan peran sebagai penyuluh anti korupsi di masa mendatang. Ketua Forum Paksi Maluku Utara Master Halim mengatakan bahwa melalui perintis diharapkan para peserta mampu meningkatkan kapasitas diri dan siap untuk menjadi bagian dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Maluku Utara. Dengan pengukuhan penyuluh serta pelatihan perintis, Maluku Utara semakin memperkuat komitmen dalam membangun budaya anti korupsi dan diharapkan mampu membuat perubahan yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang bersih dan berintegritas. Pada Selasa 30 September 2025, ada dua informasi dari Bupati Halmahera Tengah. Ikram M. Sangaji memberikan apresiasi atas kegiatan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar yang dinilai sebagai langkah penting untuk membentuk aparatur sipil negara. Dan informasi pembalap nasional meriahkan Tour de Patimura di Tidore. Kegiatan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar mendapat perhatian khusus dari Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji. Bupati Halmahera Tengah mengatakan kegiatan perintis menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi, baik di lingkup birokrasi maupun di tengah masyarakat. Peran penyuluh anti korupsi yang dilahirkan dari perintis akan sangat bermanfaat karena nantinya dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk memberikan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya terkait tindak pidana, melainkan juga berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah.
Kehadiran penyuluh anti korupsi diharapkan dapat memperkuat gerakan bersama dalam membangun integritas, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas penegak hukum, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ratusan pembalap sepeda dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti ajang Tour de Patimura. Perlombaan ini dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 27 September 2025. Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yaitu Men Elite, Open, dan Master, dengan jarak tempuh 2 lap sepanjang 84 km mengelilingi Kota Tidore. Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, turut melepas start kategori Elite dan bahkan ikut langsung dalam kategori Master. Menurut Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kota Tidore Kepulauan dipilih sebagai lokasi balap karena keindahan alamnya dan kondisi yang aman untuk ajang sepeda bertaraf nasional. Sementara itu, Abdan Rosidan, pembalap master asal Bandung, mengaku trek di Tidore penuh tanjakan yang sangat menantang, namun masih bisa dilalui 2 lap. Bahkan keindahan alam dan potensi wisata Tidore memberikan pengalaman berharga bagi peserta. Tour de Patimura 2025 menghadirkan ratusan atlet dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Jambi, Manado, Makassar, Ambon, hingga Ternate. Pada Rabu 1 Oktober 2025, kembali 2 informasi kami ulas untuk Anda, yaitu pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor gubernur, serta Polda Maluku Utara yang juga menggelar upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Mapolda Maluku Utara Sofifi. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Upacara dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Di Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati untuk mengingatkan pada sejarah masa lampau yang digugat setelah kemerdekaan oleh Gerakan 30 SPKI, sehingga upacara di tanggal 1 Oktober ini menjadi titik temu bahwa Pancasila masih menjadi bagian dari negara yang harus dipertahankan. Wakil Gubernur Maluku Utara dalam wawancaranya dengan awak media menyampaikan bahwa semangat dan nilai-nilai Pancasila harus terus dilanjutkan. Wakil Gubernur Maluku Utara juga menambahkan, masyarakat juga bisa terus menikmati proses pembangunan yang diikuti oleh OPD, ASN, birokrasi yang terus bekerja keras untuk rakyat agar rakyat dapat merasakan kemerdekaan sebuah provinsi yang diwarnai dengan aspek pembangunan yang sementara dilakukan di Sofifi. Di akhir upacara juga dilakukan launching tema dan logo Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara ke-26 yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri seluruh jajaran kepolisian berlangsung hikmat di Markas Besar Polda Maluku Utara Rabu pagi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa Pancasila merupakan perekat bangsa yang harus senantiasa dijadikan pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting untuk membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih makmur, sejahtera, bersatu, dan beradab. Kapolda Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara untuk bersama-sama menjaga persatuan bangsa. Kapolda juga menekankan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bersama. Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila, Kapolda Maluku Utara berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terjaga, sehingga Indonesia khususnya Maluku Utara semakin maju dalam bingkai keberagaman. Pemirsa, program Maluku Utara Sepekan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil
dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara Sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pada Kamis 2 Oktober 2025, ada dua informasi Wakil Gubernur Maluku Utara mengapresiasi dan mendukung kehadiran TVRI di Maluku Utara. Dan informasi yang kedua, informasi kehadiran Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan memberikan harapan baru kepada generasi penerus bangsa. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pemerintah provinsi sangat mendukung hadirnya TVRI di Maluku Utara.
TVRI bukan hanya sekadar lembaga penyiaran, namun menjadi sarana strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta edukasi bagi masyarakat. Wakil Gubernur menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar keberadaan TVRI di Maluku Utara dapat berjalan maksimal. Dengan dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, kehadiran TVRI di Maluku Utara diharapkan semakin memperkuat sistem informasi publik yang transparan, mendidik, dan menghibur, sekaligus menjadi media pemersatu masyarakat di bumi Moluku Kiraha. Kehadiran Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan memberikan harapan baru bagi anak-anak Maluku Utara. Dengan semangat dan ceria, mereka mengikuti proses belajar mengajar. Salah satu siswa bahkan mengungkapkan kebanggaannya karena sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Di sisi lain, orang tua wali juga merasa terharu dan senang karena kehadiran pemerintah melalui sekolah rakyat sudah membantu meringankan beban kehidupan. Dengan adanya Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan ini, diharapkan bisa menjadi semangat baru agar generasi penerus bangsa terkhususnya di Maluku Utara bisa meraih impian mereka di masa depan. Pada Jumat 3 Oktober 2025, kembali kami ulas dua informasi, yakni Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas kehadiran TVRI di Maluku Utara, dan informasi terkait dengan puluhan warga berkumpul dalam suasana khidmat untuk melaksanakan tradisi ratib taji besi dengan tema mengetuk pintu langit menjemput berkah untuk Maluku Utara. Dalam pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Maluku, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa kehadiran TVRI di Maluku Utara memiliki peran penting dalam memperkuat sistem informasi publik yang transparan dan berimbang. Wagub menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan penuh, salah satunya melalui hibah lahan untuk pembangunan kantor TVRI di Maluku Utara. Selain dukungan dari Wakil Gubernur Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Kota Semaluku Utara juga menyampaikan apresiasi terhadap hadirnya TVRI di Maluku Utara. Sekretaris Daerah Halmahera Utara, PLT Kepala Dinas Kominfo Halmahera Utara, serta Wakil Bupati Pulau Morotai turut mendukung dan berharap TVRI dapat menjadi media yang mampu mengangkat potensi daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta menyajikan informasi pembangunan daerah secara lebih luas. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan TVRI dapat terus menjalankan peran strategis sebagai media publik yang independen, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara. Dengan suasana khidmat, puluhan warga berkumpul untuk melaksanakan tradisi ratib taji besi yang diselenggarakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya, ratib taji besi diwarnai dengan atraksi dabus diiringi tabuhan rebana serta doa-doa dan zikir. Darwin Arahman, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa acara zikir tarikat taji besi yang dilaksanakan Rabu malam merupakan bagian dari memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara ke-26. Darwin Arahman juga menambahkan bahwa tema peringatan untuk ulang tahun ke-26 ini lebih mengarah ke kearifan lokal. Beliau berharap Maluku Utara semakin maju, semakin kuat, semakin berakhlak, dan semakin berkearifan lokal. Semoga apa yang diinginkan bersama oleh masyarakat Kiraha bisa semakin maju di bawah kepemimpinan Ibu Shirley dan Pak Sarbin. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, guys. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah,
langkah desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah ya, ini kita buktikan dengan adanya program ketahanan pangan. Saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara Sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pada Sabtu 4 Oktober 2025, ada informasi Wakil Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mengunjungi Koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Informasi lainnya, SPPG Kota Ternate kini mulai menyalurkan paket makanan bergizi gratis. Penyaluran paket makanan bergizi gratis dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Berikut ulasannya untuk Anda. Wakil Menteri Koperasi mengapresiasi semangat Koperasi Merah Putih Kota Ternate yang mempunyai semangat menggerakkan operasionalisasi. Dirinya meminta kepada seluruh pengurus koperasi untuk terus meningkatkan kemampuan bisnis dan kooperasian agar dapat melaksanakan pengoperasian secara maksimal. PLT Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate mengatakan tidak ada kendala pada Koperasi Merah Putih di Kota Ternate. Untuk sementara Koperasi Merah Putih Kota Ternate tinggal menunggu tahapan selanjutnya. Pada acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Kementerian Koperasi, Sekda Provinsi Maluku Utara, PLT Dinas Koperasi Merah Putih Kota Ternate, serta sejumlah Ketua Koperasi Merah Putih dan pengurus Kota Ternate. Permintaan siswa-siswi di masing-masing sekolah di Ternate yang menginginkan menu berbeda membuat SPPG Dapur Tubo memerlukan penyesuaian dan evaluasi setiap menu yang disiapkan. SPPG Ternate yang terdapat para relawan menyiapkan menu yang terdiri dari nasi putih, ayam serundeng, tempe saus, sayur kol, jagung, dan pisang mas untuk disalurkan di sekolah-sekolah. Untuk memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar bermutu dan disukai, ahli gizi di Dapur Tubo Ternate Fahmi Usman mengatakan pada proses penyiapan menu yang diperhatikan adalah pembagian
gizi per kelompok, serta menu benar-benar memenuhi syarat untuk dikonsumsi anak-anak. SPPG Tubo Ternate akan melakukan evaluasi di setiap sekolah untuk mendapatkan informasi agar penyiapan menu dapat sesuai dengan keinginan anak-anak. Ia juga mengatakan menu yang dibuat akan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan Presiden, yaitu penyiapan menu bergizi, enak, dan mengenyangkan siswa-siswi. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Senin 6 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara Sepekan. Sebelum berpisah, sekali lagi kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Akhirnya saya Leonar Patipelohi beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Sehat Itu Penting. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.